Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Sebelum belajar, mari kita memulai pelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar matematika kembali ya. Pada kali ini kita akan belajar matematika kelas 4, pecahan campuran dan persen. Poin A, pecahan campuran. Pecahan campuran memiliki bentuk campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contoh 2, 3 per 4. Jadi bacanya adalah 2, 3 per 4. Angka 2 adalah bilangan bulat, sedangkan angka 3 per 4 adalah pecahan biasa. Jika keduanya digabungkan, maka disebut pecahan campuran. Langkah-langkah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh, ubahlah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa dari 1, 2 per 4. Caranya, kita gunakan cara seperti ini ya. Pecahan campuran dari 1, 2 per 4. Untuk menjadikan pecahan biasa, pertama kali kalian kalikan bilangan 1 dikali dengan penyebut 4. 1 dikali 4. Setelah itu ditambah dengan pembilangnya 2. 1 dikali 4 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, hasil dari 6 itu akan menjadi pembilang. Jadi, pecahan biasa dari 1, 2 per 4 adalah 6 per 4. Penyebutnya masih tetap ya, tidak berubah. Yang berubah hanya pembilang. Jadi, pecahan campuran 1, 2 per 4 dijadikan menjadi pecahan biasa adalah 6 per 4. B. Persen. A. Mengubah pecahan ke bentuk persen. Ini pecahan biasa ya, kita ubah menjadi bentuk persen. Persen adalah per 100. Langkah-langkahnya, ubahlah pecahan tersebut ke bentuk pecahan yang penyebutnya 100. Atau kalikan pecahan tersebut dengan 100%. Nah, kali ini Bu Guru menggunakan langkah pertama, mengalihkan dengan menjadikannya penyebut 100. Contohnya, ada pecahan 2 per 25. Di situ 25 bisa menjadi 100 itu dikalikan dengan 4. Jika penyebut dikalikan 4, pembilang juga harus dikalikan dengan 4. Kita kalikan. 2 kali 4 sama dengan 8. 25 kalikan 4, 100. Jadi pecahannya 8 per 100. Jika kita jadikan persen menjadi 8%. Sekarang contoh kedua, 4 per 20. Jika 20 dijadikan 100, maka 20 dikalikan dengan 5. Jika penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 5. Kita kalikan. 4 dikali 5 sama dengan 20. 20 kali 5 sama dengan 100. Jadi pecahannya adalah 20 per 100. Jika kita tuliskan menjadi persen adalah 20%. B. Mengubah persen ke bentuk pecahan. Langkah-langkahnya adalah ubahlah bentuk persen ke bentuk pecahan yang penyebutnya 100. Kemudian setelah dijadikan penyebutnya 100, sederhanakanlah pecahan tersebut sampai pecahan yang paling sederhana. Contoh 28%. Jika kita jadikan pecahan menjadi 28 per 100. Nah, 28 per 100 itu masih bisa dijadikan pecahan yang paling sederhana. Di sini
Untuk menjadikan pecahan sederhana, kita menggunakan pembagian ya. Di sini saya akan menggunakan pembagian dibagi angka 4. Jika salah satu penyebut atau pembilang dibagi 4, berarti harus sama-sama dibagi 4. 28 dibagi 4 sama dengan 7. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jadi bentuk paling sederhananya adalah 7/25. Contoh kedua, 70%. Kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 70/100. Kemudian kita jadikan pecahan yang paling sederhana. Di situ Bu Guru mengambil angka 10 agar nanti pecahannya paling sederhana. 70 dibagi 10 sama dengan 7. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Jadi bentuk paling sederhana dari 70% adalah 7/10. C. Mengubah desimal ke bentuk persen. Langkah-langkahnya, ubahlah bentuk desimal tersebut ke bentuk pecahan yang penyebutnya 100. Kemudian dari pecahan tersebut ubahlah ke bentuk persen. Contoh, Bu Guru punya soal desimal 0,56. Kita jadikan penyebutnya 100, berarti jadi pecahannya 56/100. Kalau jadikan persen menjadi 56%. Contoh kedua, 0,81 sama dengan 81/100 karena dijadikan pecahan yang penyebutnya per 100. Jika kita tuliskan dalam bentuk persen menjadi 81%. D. Mengubah persen ke bentuk desimal. Langkah-langkahnya adalah ubahlah bentuk persen tersebut ke bentuk pecahan yang penyebutnya 100. Sama ya, dijadikan pecahan yang penyebutnya 100 dulu. Kemudian dari pecahan tersebut ubahlah ke bentuk desimal. Ini adalah kebalikan dari poin C tadi. Contoh pertama, 18%. Dijadikan pecahan yang penyebutnya 100 menjadi 18/100. Jika dijadikan desimal menjadi 0,18. Contoh kedua, 24%. Jika dijadikan penyebutnya 100 menjadi pecahan 24/100. Jika dituliskan dalam bentuk desimal menjadi 0,24. Nah, itu tadi kita belajar tentang pecahan campuran dan persen, kemudian cara mengubah persen ke dalam bentuk yang lain. Silahkan anak-anak belajar, jika belum paham silahkan diulangi berkali-kali atau bisa bertanya ke Bu Guru. Setelah itu kalian bisa kerjakan lembar evaluasi yang Bu Guru kirimkan melalui link. Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti. Mungkin cukup sekian materi yang Bu Guru berikan hari ini. Semoga bermanfaat dan mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.